Halo semuanya, balik lagi sama Feni berbagi cerita. By the way, kali ini aku nggak ceritain tentang pengalaman aku di Taiwan. Kali ini aku akan ceritakan pengalaman aku dulu waktu masih di Indonesia, tepatnya tahun 2007. Saat itu saya bekerja di salah satu radio komersial di Tulungagung. Nah, waktu itu kafe di radio kami itu di-booking oleh salah satu event organizer untuk sebuah acara anniversary perusahaan, kalau tidak salah waktu itu, saya lupa. Nah, di situ saya yang diamanahkan untuk menjadi MC-nya bersama rekan saya. Dan di situ saya berkenalan dengan seorang pengusaha muda namanya Pak Erwin. Dia orang Bali. Dia owner salah satu hotel etnik di Bali. Nah, Pak Erwin ini karena tertarik dengan pembawaan saya ketika membawakan acara, beliau menawari saya untuk menjadi MC di salah satu event di hotelnya dengan fasilitas tiket pulang pergi pastinya, terus menginap 3 hari, H-1, terus hari H sama H+1, dan tentunya masih ada gaji. Dan menurutku itu tawaran yang menarik. Akhirnya deal, kita sepakat. Sampai hari H saya harus berangkat ke Bali. Saya berangkat, sampai di bandara dijemput sama orangnya beliau, lalu langsung ke hotel untuk menemui beliau. Dan setelah berbincang-bincang sebentar, lalu beliau menanyakan mau langsung istirahat ke kamar atau mau duduk dulu minum gitu. Terus aku bilang, aku istirahat dulu deh Pak, capek. Aku gitu kan. Terus dia memanggil waiters untuk menyiapkan minuman yang saya mau. Lalu beliau pamit. Beliau bilang, ya udah Ve, kamu di sini dulu istirahat. Nanti ada bellboy yang antar kamu ke kamar. Karena saya masih ada urusan, saya tinggal dulu gitu. Kalau ada apa-apa telepon saya, katanya gitu. Terus, oh iya Pak, terima kasih, kataku kan. Nah, lalu pesanan pun datang. Saya sambil menikmati minuman. By the way, itu sekitar jam 3 ya, sore. Sambil menikmati minuman, saya melihat sekeliling, observasi gedung. Jadi saya sambil membayangkan besok itu format seperti apa yang mau saya bawakan gitu. Nah, ketika sedang asik berhayal, tiba-tiba nggak tahu dari mana asalnya, di samping saya ada seorang laki-laki memakai kemeja putih dan memakai sarung khas Bali yang kotak-kotak hitam putih itu, dan tersenyum sama saya. Kupikir, oh mungkin ini bellboynya udah datang gitu. Terus aku, dia senyum tapi nggak ngomong. Terus aku bilang, oh mau ngantar ke kamar sekarang, kataku kan. Terus dia senyum lagi. Ku anggap itu jawaban artinya iya. Saya bangkit, terus aku mau nyeret koper, tapi dia dengan gestur tangannya dia bilang, maksudnya dengan gestur dia mengisyaratkan bahwa jangan dibawa, biar saya saja gitu. Tapi dia nggak ngomong. Terus akhirnya ya udah gitu. Nah, dia berjalan di depan saya mengikutinya dari belakang. Setelah berjalan menuju ke kamar, berhentilah dia di depan salah satu kamar. Berhenti karena aku pikir sudah sampai. Saya bergegas menyiapkan uang tips. Karena saya nggak pakai tas cengkleng ya, saya pakainya tas punggung. Jadi saya harus ngelepas tas dulu untuk bisa ngambil dompet saya yang ada di dalam tas. Di situ saya sibuk sendiri dong tentunya, kayak ngebuka tas itu. Dan ketika mau saya kasih, saya baru bilang, ini gitu. Tapi si masnya nggak ada. Gue noleh ke kiri, ke kanan, ke belakang. Gak ada orang.
gue masih diem di situ. Gue masih mikir, mungkin ada sesuatu yang ketinggalan, mungkin diambil tadi karena aku terlalu sibuk, aku nggak lihat masnya jalan. Karena aku sendiri bingung gitu, aku juga nggak dikasih kunci, ditinggal di depan pintu, terus gimana gitu kan. Ada sekitar 10 menit saya masih menunggu di situ. Tiba-tiba telepon saya berbunyi. Saya lihat dari Mas Erwin. Dia telepon, dia nanya, "V, kamu di mana?" gitu. Terus saya bilang, "Saya di depan kamar, Pak." "Kamar yang mana?" kata si Pak Erwin. Terus, tadi kan Pak Erwin nyuruh bellboy untuk ngantar saya ke kamar kan? Lalu di seberang sana hening sejenak. Setelah itu Pak Erwin ngomong lagi, "Aku emang nyuruh bellboy sih, V. Tapi dianya belum berangkat karena dia nyari kamu di meja kamu, kamunya nggak ada gitu. Dan ini dia balik ke sini untuk nanyain yang mau diantar yang mana," kata gitu. "Lah, saya udah di sini, Pak," kataku. "Saya udah di depan kamar." "Kamu di depan kamar yang mana?" gitu. Terus aku sebutlah nomor kamarnya. Terus, "Oh yaudah gue ke situ," gitu kata Pak Erwin. Gak lama, sekitar 5 menit Pak Erwin datang. Terus aku ceritain lah gitu kan. Terus habis itu, yaudah aku bantu kamu deh beresin barang gitu. Pak Erwin sendiri yang bantu beresin barang, masukin barang ke kamar. Dan setelah itu Pak Erwin bilang, "V, kamu coba ikut aku dulu sebentar." "Mau kemana, Pak?" kataku. "Kita ke ruang CCTV. Aku mau lihat karyawanku yang mana yang bersikap kurang ajar kayak gini, ninggalin customer di depan pintu kamar, nggak ada kabar gimana. Ini nggak bener. Kalau memang dia kayak gini harus kutindak gitu. Karena ini juga demi nama baik hotel juga gitu." Terus, "Oh iya, Pak," kataku kan. Habis itu kami menujulah ke ruang CCTV. Di situ ada satu petugas. Lalu Pak Erwin meminta diputarkan CCTV di lobi yang bisa melihat posisi saya di situ. Lalu diputar ulang. Ya, terlihat saya baru datang, saya ngobrol sama Pak Erwin. Lalu waitersnya datang bawa minuman, saya duduk bengong. Habis itu saya nampak berbicara. Lalu saya bangun, saya mau ngambil saya mau ngambil koper, tapi nggak jadi. Dan anehnya adalah nggak ada orang di situ. Saya bicara sendiri. Dan koper yang tadinya saya lihat diseret, dibawa sama bellboy itu, dia berjalan di depan saya. Di CCTV jelas banget koper itu jalan sendiri di depan saya. Kami bertiga terdiam di situ. Lalu saya menarik Pak Erwin untuk keluar ruangan dulu. Saya bilang, "Pak, sudahlah, gak apa-apa. Mungkin saya disambut karena saya orang baru datang. Saran saya, rekaman itu dimusnahkan saja. Karena takutnya nanti nyebar keluar, terus nanti terdengar desas-desus bahwa hotel Bapak begini-begini, nanti akan malah menjatuhkan pamor," kataku. Terus, "Oh iya V," kayak gitu kata Pak Erwin. Akhirnya Pak Erwin minta untuk petugasnya untuk membakar rekaman CCTV hari itu. Oke, selesai. Lalu Pak Erwin menyuruh saya untuk balik ke kamar. Saya balik ke kamar. Lalu saya bereskan barang-barang, saya taruh semua barang-barang di lemari, ya gitulah. Dan karena cuaca hari itu cukup panas, saya sudah bersiap-siap untuk mandi. Dan jujur saja, saya sudah membayangkan berangan-angan untuk mandi di bathtub, berendam mungkin sampai sholat maghrib. Itu yang ada di angan-angan saya. Begitu peralatan mandi saya siapkan, saya masuk kamar mandi dan saya pikir wow, kamar mandinya cukup besar. Jadi kamar mandi itu dibagi 2 sekat, jadi 3 ruangan, dimana ketika baru masuk itu adalah tempat untuk cuci muka, wastafel, lalu ada tirai. Sekat pertama itu sebelahnya adalah shower, tempat kita membersihkan badan. Sebelahnya lagi ada tirai lagi, di situ bathtub. Jadi kalau misalnya kita habis berendam, kita
bersihin badan di sebelahnya, di yang ada showernya itu. Oke, gue masuk bagian shower. Ternyata gue lihat bathtubnya di sebelah kan. Oke, gue buka tirainya yang bagian bathtub. Dan begitu gue buka, oh my god, gue ngelihat ada perempuan duduk di pojokan bathtub di bagian atas. Jadi kalau misalnya kita rebahan tuh posisinya di samping kepala. Duduk pakai kemeja putih gombrong yang biasanya kayak dipakai untuk baju tidur itu, kalau kalian tahu. Kemeja putih yang besar sampai hampir lutut itu. Mukanya tanpa ekspresi, tatapan matanya kosong, dan dia basah kuyup. Tangannya ditaruh di depan dada, tangan kirinya ditaruh di depan dada, dengan tangan kanannya menyangga tangan kirinya. Dan baju putihnya yang basah bagian depan menjadi kemerahan karena air yang membasahi dan mengalir di badannya sudah bercampur dengan darah yang mengalir dari tangannya. Aku terkesiap saat itu. Aku gak mundur, aku gak maju. Aku terdiam di tempat mengamati sosok itu. Sampai akhirnya konsentrasi saya balik. Saya mundur, saya tutup kordennya, saya tutup tirainya. Karena saya tahu itu residual energi ya, jadi diusir pun juga nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya ya sudahlah gitu, karena aku pikir residual energi ya berarti dia bakalan stay di situ, nggak kemana-mana gitu kan. Akhirnya gue putuskan untuk mandi di shower, di bagian shower. Mandi sekilat mungkin lah, intinya yang penting bersih, yang penting. Dan gue jujur gue nggak menikmati mandi gue hari itu. Yang penting bersih. Kemudian terus sudah aku keluar. Harusnya gue keluar untuk janjian makan malam dengan Pak Erwin itu jam 7, tapi itu baru jam 6 lebih. Baru jam 6 malah aku udah keluar gitu. Aku gak mau, ya kali kita mau lama-lamaan sama si mbak-mbak berdarah di kamar kan. Oke, gue keluar. Habis itu makan malam sama Pak Erwin. Jam 9 gue balik. Sejujurnya gue males banget harus balik ke kamar dan bertemu sama itu sama mbak-mbak berdarah. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, karena tadi pas makan malam juga saya melihat Pak Erwin semangat banget menjelaskan acara tentang besok yang menurut dia event itu sangat spesial lah gitu. Jadi kayak aku nggak mau rusak itu dengan menceritakan sesuatu hal yang aneh-aneh gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah gitu, karena gue juga nggak enakan juga orangnya. Oke, apapun itu, yang penting gue nggak ganggu lu gitu. Gue mikirnya kan. Gue masuk ke kamar, udah gue beres-beres, terus gue berangkat tidur. Cuman gue itu punya kebiasaan tengah malam itu bangun untuk kamar mandi, buang air kecil. Dan karena gue tahu kebiasaan itu, tadi sebelum balik ke kamar gue sempat ke minimarket depan hotel untuk membeli diapers. Mungkin konyol ya, tapi kalau kalian di posisiku saat itu mungkin itu adalah solusi terbaik agar kalian gak perlu ke kamar mandi tengah malam. Ngompol deh tuh, itulah mikirku pokoknya. Gak mau lagi aku ke kamar mandi apalagi malam gitu kan. Oke. Jadi gue malam itu tidur pakai diapers atau pop gitu. Nah, tapi ya namanya alarm tubuh udah kebiasaan ya. Tetap aja tengah malam itu kebangun karena kebelet pipis gitu. Cuman karena gue inget gue pakai diapers ya, jadi ya udah kayak melek doang gitu. Terus, ya udahlah gitu, mau tidur lagi gitu. Nah, posisi gue tidur ini kan di ranjang bagian kanan. Ranjangnya cukup gede sih.
Di ranjang bagian kanan gue miring ke kanan. Dan di tengah gue merem dan meleknya terbangun karena kebelet pipis itu, gue ngerasa di belakang gue ada yang jalan. Jadi di kiri ranjang, jalan ke bawah, lalu ke bagian kaki, muterin ranjang lah, terus ke bagian kanan ranjang dan berhenti tepat di depan gue. Jadi gue itu bukan rep-repan ya. Kalau rep-repan itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gue itu sesadar-sadarnya, dan kalau misalnya gue mau lari, gue bisa lari gitu. Kalau rep-repan itu kan kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa ngomong gitu. Itu gue bisa, gue sadar sebenarnya. Cuman memang gue lebih memilih untuk pura-pura merem gitu. Pura-pura merem. Dan sedikit saya mencuri, lihat yang di depan saya itu ibu-ibu dengan kebaya khas Bali. Dia juga memakai bunga yang diselipkan di telinganya. Wajahnya pucat. Bahkan kalau kataku wajahnya putih susu. Dan dia menggonceng anak kecil, laki-laki. Mungkin berumur sekitar 4 atau 5 tahun, masih kecil. Diem mereka di depanku, mereka berdua. Aku pura-pura tidur. Lalu si anak kecil ini gak tahu dia mau mukul, mau megang, mau nyentuh atau mau gimana. Intinya si anak kecil ini tadinya dia mau nyentuh aku gitu. Tangannya udah bergerak untuk nyentuh aku, dan sejujurnya aku udah niat buat bangun dan lari gitu kalau sampai si anak kecil ini sampai nyentuh gitu. Tapi belum sempat anak ini nyentuh, si ibu ini ngomong kalau saya nggak salah dengar, dia bilang degangukan bokne nu istirahat, kalau nggak salah seperti itu. Dan sejujurnya saya nggak tahu artinya itu apa, karena itu bahasa sana. Apapun yang dikatakannya, yang jelas itu membuat si anak kecil mengurungkan niatnya untuk menyentuh saya. Akhirnya mereka terdiam berdua. Tidak lama mereka berbalik, berjalan ke arah pintu keluar. Karena mereka sudah berbalik, kupikir mereka bakalan udah dong gitu maksudnya kan. Terus gue perlahan-lahan gue beringsut untuk duduk di ranjang, duduk di atas ranjang dengan selimut sampai menutupi dada gitu, karena sejujurnya gue takut. Dan mereka masih berjalan ke arah pintu, dua orang ini. Dan begitu sampai di depan pintu, oh my god, mereka noleh ke arahku. Dan kami sempat beradu pandang sepersekian detik. Aku terkesiap gak tahu harus gimana. Dan mereka berdua tersenyum, lalu berbalik dan menembus pintu. Tembus. Aku menghela nafas panjang sambil terus berdoa, membaca doa apapun yang aku bisa. Dan terus sambil berusaha menjaga agar fokusku terjaga gitu, dengan jangan sampai fokusku hilang atas apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya hari ini gitu. Oke. Setelah sepersekian detik, sepersekian menit mungkin ya, saya berusaha untuk menenangkan diri saya. Sudah lebih baik. Saya menengok jam 2:30. Masih terlalu malam untuk misalnya saya mau menunggu pagi gitu, masih terlalu lama. Akhirnya di situ ya udahlah, saya berdoa sebisa mungkin, mencoba untuk tidur sambil terus berdoa sampai ya saya nggak tahu ketiduran jam berapa. Saya tidur sampai saya bisa tidur akhirnya sampai besok paginya. Itu
Malam pertama di hotel ini. Saya cukupi dulu ceritanya. Next, aku bakal cerita malam keduanya di hotel ini. Karena kalau aku cerita di sini terlalu panjang. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke deh, aku lanjutin ceritanya. Jadi kemarin terakhir kan sampai setelah penampakan ibu-ibu dan anaknya itu, saya berdoa sampai nggak tahu jam berapa akhirnya saya bisa tertidur. Lalu pagi, alarm saya berbunyi seperti biasa 6:30. Bangun, karena hari ini mau eventnya kan, jadi ya saya menyiapkan beberapa peralatan dan hendak mandi. Cuma kepikiran nih gua mandi, di sebelah ada si Mbak gitu. Lalu tiba-tiba aja terlintas, tapi jangan-jangan kalau pagi si Mbaknya nggak di situ. Ya kan kali aja gitu kalau siang tuh Mbaknya nggak muncul gitu kan. Itu yang ada di otak saya. Nah akhirnya dengan gobloknya saya coba nih, udah deh, coba deh gue lihat gitu, gue intip kalau emang ada ya udah nggak jadi gitu. Nah akhirnya masuk lah tuh di bagian cuci muka, aman. Lanjut buka tirai, masuk ke yang bagian shower, aman. Ini mau buka tirai yang bathtub, jantung rasanya mau loncat. Nggak bisa aku ceritakan lah itu rasanya gimana. Buka enggak. Ini kayak rasanya tuh bunyi jantungku sampai telinga. Udah akhirnya, oke, buka deh. 1, 2, 3, seret, saya buka. Dan yes, Mbaknya nggak ada. Gue girang dong guys. Gue udah berasa kayak menang arisan anjir. Ya kan? Oke, gue bisa mandi nih. Gue balas dendam kemarin gue nggak bisa berendam gitu kan. Gue buru-buru deh tuh siapin keperluan buat mandi segala macam. Siapin berendam. Menikmati mandi gue pagi itu. Berendam sambil dengerin musik ya kan. Enak deh tuh pokoknya. Lalu setelah beberapa saat, mungkin ada setengah jam kemudian, aku kan lagi dengerin musik nih pakai ini handset Bluetooth. Lalu aku kayak samar-samar denger ada perempuan nangis. Tapi nangisnya itu bukan merintih itu, enggak, nangisnya itu kayak terisak gitu. Jadi nangisnya kayak gitu. Tapi itu jelas banget padahal aku lagi dengerin musik. Lalu aku lepas tuh handsetnya kan, sambil mencoba bener gak sih yang gue denger gitu. Pas gue lepas handsetnya, dan benar suara tangisan itu makin jelas. Suara tangisan perempuan. Dan aku gak tahu itu dari mana asalnya. Dan tiba-tiba aku teringat tentang si Mbak yang berdarah-darah. Perasaan gue gak enak deh tuh. Gue buru-buruan bangun, gue beresin mandi gue, ya kan. Gue beresin mandi gue, ke tempat shower, terus langsung bersih-bersih, beres. Belum pakai baju, maksudnya masih pakai handuk doang gitu kan. Terus yaudah keluar gitu. Pas gue buka tirainya dari ruang shower ke ruang cuci muka, pas gue buka tirainya, si Mbaknya itu tepat
berada di depan muka gua dengan muka yang sama, tanpa ekspresi, dengan tatapan kosong yang sama. Dan yang lebih gilanya, dia jalan nembus badan gua. Jalan, nembus, terus masuk ke arah bathtub dan kembali ke tempat dia kemarin. Gue diem dong. Gue diem bener-bener gak tahu. Kayak hilang aja gitu. Seketika saat itu kayak gue tuh kayak ngerasa gue hilang, gak tahu kemana gitu. Pikiran gue gak ada. Pokoknya gue bener-bener speechless, diam di situ gitu. Gak tahu harus ngapain, gak tahu. Ngerasa kayak lost aja gitu. Setelah beberapa saat gue sadar dong, waduh gak bener nih. Ini udah gue tutup, gue keluar, gue siap-siap pakai baju, gue berangkat ke acara. Lalu ya udahlah gitu kan, acara selesai jam 4, sekitar jam 4 selesai. Terus aku nemuin Pak Erwin gitu kan. Terus Pak Erwin bilang, makasih ya Fe, hari ini acaranya sukses banget. Kalau nggak ada kamu juga kayaknya nggak bakalan semeriah ini juga acaranya, gini-gini pokoknya gitu kan. Terus Pak Erwin kayak nyeritain tentang hari itu. Terus ya udah aku bilang, iya Pak, sama-sama, sudah tugas saya juga gitu. Lalu aku bilang gini sama Pak Erwin, Pak, kan acaranya udah selesai nih ya Pak ya, aku boleh pulang hari ini nggak, kataku. Kaget dong Pak Erwin, loh kenapa Fe, katanya. Aku nggak bilang. Terus aku bilang, nggak apa-apa Pak, mau pulang, kataku. Iya kenapa, kata dia. Nggak apa-apa, mau pulang aja gitu, bisa Pak, kataku. Terus Erwin bilang, sebenarnya sih aku udah booking tiket buat besok. Tapi kalau memang kamu mau pulang hari ini, ya udah nggak apa-apa, biarin aja tiketnya itu, aku beliin lagi gitu. Kalau emang kamu ngebet mau pulang gitu. Terus aku bilang, lah udah beli Pak. Udah kan kemarin belinya pulang pergi sekalian, kata dia gitu. Gue gak enak dong. Walaupun dia bilang gak apa-apa dibeliin lagi, cuman kayak ya kasihan juga gitu, udah beli kan. Terus oh ya kalau gitu gak usah deh Pak, kataku kan. Terus emang ada apa sih gitu-gitu kan. Terus mungkin Pak Erwin keinget masalah yang aku pertama datang kemarin, yang soal bellboy yang hilang itu. Terus tiba-tiba aja Pak Erwin bilang gini, kamu takut tidur sendiri, gitu dia gitu. Gue nggak jawab dong, gue cuma sambil ngaduk minuman gitu, sambil nyengir doang gitu. Terus ngakak Pak Erwin tuh, ya ampun Fe, gue kira kamu tuh pemberani loh anaknya, ternyata penakut ya gitu. Masa gitu aja gara-gara kayak gitu nggak berani tidur sendiri gitu. Gue dalam hati ya, gue bilang, bapak kau, aku penakut, nggak tahu aja kau semalam aku ngapain gitu. Terus tapi ya udahlah gitu kan, nyengir doang gitu. Terus yaudah gini aja deh, nanti aku suruh Anissa buat temenin kamu tidur gimana gitu. Aku mengurutkan dahi. Anissa siapa Pak, kataku. Ada salah satu karyawan di sini, dia sih biasanya pulang pergi, tapi kosannya cukup jauh. Tapi kalau memang kamu mau ditemenin, kebetulan hari ini dia piket sore, jadi jam 9 sudah free, nanti biar saya minta dia untuk temenin kamu daripada dia pulang jauh juga, kata Pak Erwin kan. Terus aku pikir ya ide bagus sih gitu, setidaknya gue gak terlalu terfokus sama sesuatu kalau ada temennya gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh Pak gitu. Ya udah, tunggu bentar ya, aku panggil Anissanya dulu gitu. Nggak lama Pak Erwin pergi, balik lagi sama perempuan cantik. Terus halo kafe gitu. Iya, terus kenalan gitu kan, yang gue Anissa gini. Terus udah kenalan, terus udah dibicarakan kan, maksudnya dipanggil dia itu apa gitu. Terus ya udah oke. Terus dia bilang, ya udah kafe, akunya lanjut kerja dulu ya, nanti jam 9 aku baru kesana, kata dia. Sekalian nanti minta sama petugas untuk nambah
extra bed, kata dia gitu. Terus aku bilang, lah extra bednya buat apa, kataku. Ya buat tidur saya lah kafe, masa saya duduk di sofa gitu kan. Dia sambil nyengir terus bilang, gak usah, itu ranjangku kan gede, kamu tidur aja di situ sama aku, kataku. Atau kamunya gak mau gitu. Ah serius boleh kafe? Ya boleh lah. Enggak, aku takutnya kafenya aja nggak terbiasa tidur sama orang berkenal gitu. Terus udah nggak apa-apa, tidur aja situ, ngapain pakai extra bed gitu. Terus udahlah gitu kan, deal, selesai. Lalu gue pulang deh tuh, gue pulang lagi, gue balik ke kamar, dan gue nggak mandi, gue males gue kamar mandi sumpah. Nah terus udah dong, gue sambil beres-beres karena besok mau ini kan, mau check out kan, jadi aku udah packing biar besok bisa langsung pergi gitu kan. Aku lagi beres-beres, nggak terasa atau udah berapa lama ya aku beres-beres, pintu diketok. Gue lihat jam 8:30. Si Anissa bukannya selesai jam 9 ya? Oh mungkin petugas hotel, pikirku. Gue buka pintu, krek. Terus aku bilang, Anissa? Yang di depan pintu adalah Anissa. Terus dia bilang, hai kafe gitu. Tapi dia udah gak pakai baju kerja, udah ganti baju biasa. Terus belum aku suruh masuk ya, dia masih di depan pintu. Aku bilang, loh bukannya kamu selesai kerja jam 9? Terus Anissanya bilang, tadi Pak Erwin nyuruh aku istirahat lebih awal, katanya kasihan kalau kafe sendirian di kamar gitu. Terus aku senyum dong, ya gak apa-apa lagi kalau emang kamunya masih kerja, aku kan jadi gak enak juga kalau ngeganggu kamunya gitu. Terus malah dia berkelakar, gak apa-apa kafe, malah aku senang aku bisa istirahat lebih awal, kata dia. Terus oh ya udah deh, bagus kalau gitu, ya udah masuk gitu. Gue suruh masuk dong, masuk, gue kunci pintu, gue balik, dia duduk di sofa, gue lanjutin beres-beres. Gak lama kemudian dia pamit, kafe mau kamar mandi gak, kata dia. Kenapa? Soalnya aku mau kamar mandi, mau hapus-hapus makeup, takutnya nanti kafe mau kamar mandi, kafe aja duluan gitu, karena mungkin aku agak lama gitu. Terus aku bilang, enggak, aku udah kok tadi gitu. Terus oh ya udah kalau gitu aku hapus makeup dulu ya gitu. Masuklah dia kamar mandi. Nah posisi saya berdiri beres-beres itu kan bisa melihat ke kamar mandi kalau nggak ditutup. Nah sedangkan si Nisa ini kan dia di tempat cuci muka itu lagi kayak gak tau lah, beres-beres muka gitu, ribet gitu. Nah di situ aku tuh sempet kayak ngetawain gitu, karena aku nggak suka makeup ya. Jadi gue kayak sempet ngetawain, ya elah kalian tuh kaum perempuan mau banget sih diribetin sama makeup gitu. Kalau kalian gak pakai makeup tuh, kalian pulang kerja cuci muka bisa langsung istirahat gitu. Aku tuh sempet kayak ngetawain gitu kan dalam hati, tapi ya sudahlah, itu setiap orang punya karakternya masing-masing. Lalu udah tuh, aku udah gak perhatiin lagi kan, aku lanjutin beres-beres. Gak lama pintu diketok. Gue tengok jam 9:05. Terus gue mikir lagi, siapa lagi jam segini datang. Udah dong, gue melangkah ke pintu, gue buka, dan kalian tahu yang di depan pintu, Anissa tersenyum, masih memakai baju kerja, dan aku diam dong. Aku masih mencoba mencerna apa yang terjadi gitu. Terus aku tuh cuma bisa berucap kamu gitu doang, gak tahu harus ngomong apa. Terus dia bilang, aku Nisa kak, yang tadi sore katanya, yang sama Pak Erwin disuruh nemenin kakak malam ini gitu. Terus oke, gue mencoba untuk tenang. Gue bilang, oh iya, sorry, aku agak lupa. Yaudah masuk gitu. Masuk dia. Ada 2 Anissa nih di kamar gue. Gue diem dong. Gue kunci pintu. Gue duduk di ranjang
gue memperhatikan Anissa yang kedua nih. Bawa tasnya ditaruh. Tas taruh di sofa. Terus dia ngeliatin gue kan. Kenapa kafe katanya. Oh enggak apa-apa. Terus dia nanya. Dan ini hal yang sama yang dia tanyakan seperti Anissa yang pertama. Kafe mau ke kamar mandi dulu gak? Soalnya aku mau hapus makeup. Katanya nanti takutnya lama kafenya nunggu gitu. Anjir sama kayak yang sebelumnya. Tapi jawaban gue kali ini beda. Gue bilang, oh iya gue ke kamar mandi dulu. Karena gue mau ngecek Anissa yang pertama tadi. Oke dong. Udah, aku kamar mandi dulu ya, kataku. Gue bergegas tuh ke kamar mandi. Dan begitu gue buka kamar mandi, kosong. Tapi di wastafel memang basah. Bekas dipakai. Dan itu bukan bekas saya. Karena saya gak pakai itu dari pagi. Kalaupun itu pagi aku pakai, kemungkinan sudah kering lah. Rasanya hampir mustahil kalau itu belum kering sampai malam itu. Oke. Gue kena prank. Gue mikir gitu kan. Oke. Untuk kesekian kalinya. Gue sabar-sabarin deh tuh ya. Keluar akhirnya gue. Terus Nisa bilang, udah kafe katanya. Iya udah kata. Oh ya udah deh, aku kamar mandi dulu ya gitu. Iya kataku. Masuklah dia kamar mandi. Gue masih belum habis pikir ini. Gue balik duduk lagi dong. Gue duduk di ranjang lagi. Gue madep ke sofa tempat dia duduk tadi. Di situ masih ada tasnya dia. Gak lama pintu diketok lagi. Gue tuh sempat ngomel ya kayak, aduh siapa lagi sih gitu. Ini udah jam berapa ini, ya Allah gitu. Kenapa gak biarin gue istirahat gitu. Terus gue sempat ngomel nih, jangan sampai ini Anissa lagi nih gitu kan. Ngomel dalam hati tuh kayak gitu. Oke, gue bangun. Gue siapin diri nih buat buka pintu. Gue ngomel aja kayak gitu tadi. Gue bilang jangan sampai nih pas gue buka Anissa lagi nih. Jangan sampai gue kena prank 2 kali nih gitu. Dan oke, gue buka. Cekrek. Gue buka pintu dan kalian tahu siapa yang di luar? Anissa. Masih dengan baju kerja. Dan itu jam 9.20. Dia bilang, dia langsung nyerocos aja gitu. Aduh kafe sorry ya, tadi aku janji jam 9. Tapi aku nyari, ini tasku hilang di locker. Aku cari-cari dari tadi sama temen-temen gak ketemu. Makanya gak telat aku datangnya. Sorry ya kak ya gitu. Gue diem dong. Terus gue mikir, dan ini Anissa ketiga malam ini. Oh Tuhan, mau ada berapa Anissa yang datang ke gue? Terus karena gue bengong depan pintu kan, terus dia bilang, kafe marah ya, aku gak disuruh masuk, kata dia gitu. Terus aku langsung yang geragapan gitu kan. Oh iya. Apa tadi kamu bilang? Tasmu hilang, kataku. Iya, kata. Terus gue inget tas yang tadi gue lihat di sofa. Gue buka pintu, gue kasih lihat, gue nunjuk gitu. Itu tas kamu bukan? Karena memang tasnya masih ada di situ. Terus dia langsung bilang, dah. Iya kafe, kok bisa ada di sini? Gue bingung dong harus jawab apa. Ya kali, gue bilang. Terus nanti dikiranya gue maling gitu kan. Terus ya udah gue bilang, gak tahu, gue masuk udah ada di situ tasnya. Gitu. Karena gue nggak tahu punya siapa, ya udah gue biarin aja di situ. Terus akhirnya, oke, berarti gue kena prank 2 kali gitu. Gue sambil mikir, sambil ngumpat itu dalam hati. Terus, oke deh. Gue udah capek banget nih ya. Gue udah capek jiwa raga lah itu pokoknya. Terus gue masuk. Ya udah masuk ya gitu. Kunci pintunya ya gitu. Gue jalan duluan. Dia yang kunci pintu. Kedengar tuh dia yang kunci pintu. Krek gitu. Dan masuk. Dia di belakang gue kan. Masuk. Pas gue udah nyampe deket ranjang. Udah di arah kamar mandi.
Anissa keluar. Ada tamu ya kafe? Kayaknya denger ada yang ketok pintu. Gue diem dong. Di belakang gue ada siapa? Di depan gue ada Anissa. Terus gue langsung otomatis gue noleh ke belakang. Dan gak ada siapa-siapa di belakang gue. Padahal jelas-jelas tadi dia yang kunci pintu dan posisi pintu terkunci. Dia yang kunci pintu, si Anissa ketiga. Tapi dia gak ada. Oh udahlah itu kalau seandainya aku boleh ngumpat itu udah semua kata-kata kotor mungkin udah aku keluarkan asing malam itu. Gue langsung oh iya tadi ada orang salah kamar gitu, dikira kamar ini. Gue cuma jawab begitu sama Nisa ya. Terus habis itu langsung ya udah Nis, kamu kalau mau ini kamu lanjutin lah, kamu apa kafe istirahat dulu ya, kafe capek kayak gitu. Aku nggak lanjutin tuh beres-beresnya karena sebenarnya masih ada barang-barang yang beresin, cuma kayak wah gue nggak mau lagi ada Anissa lagi gitu. Terus oh iya kafe gitu. Akhirnya udah deh, gue tidur, gue denger gue puter surat favorit gue, surat Al-Waqiah, sampai gue tertidur. Gue nggak tahu jam berapa. Terus paginya seperti biasa alarm gue 6:30 bangun. Gue lihat Anissa udah siap, udah selesai siap-siap mau berangkat kerja. Terus gue bilang, wah pagi banget nih kan. Iya kak, soalnya jam 8 sudah harus stay kata dia gitu, udah harus ready gitu. Oh iya deh gitu, tungguin gue ya, gue sekalian nanti kita barengan keluarnya. Loh kafe bukannya ini ya sore ya check outnya gitu. Iya sih, cuman gak apa-apa beres-beres sekarang aja gitu, daripada nanti kan kalau emang ini udah dari lobi aja lah gitu kaburnya gitu. Terus dia mengurutkan dahi, dia bilang kabur nggak, maksudnya dari sini gitu, maksudnya aku udah nggak, biar nggak perlu ke kamar lagi gitu. Terus dia senyum doang gitu, oh iya kak gitu. Keluar beres-bereskan tuh, terus akhirnya selesai jam 7:30 keluar berdua. Barang-barangku juga dibantuin sama Nisa juga bawainnya. Ketemu sama Pak Erwin, terus bilang, loh Ve kok udah packing? Kata dia. Iya Pak, nanti biar di sini aja barangnya taruh di lobi aja gitu. Nanti kalau emang kamu keluar dulu ya udah barangnya di sini aja gitu. Terus oh ya udah deh gitu kata Pak Erwin kan. Terus dipanggil petugas, ini barangnya simpen dulu ya gitu. Nanti kalau soalnya aku masih mau keluar sama Ve, nanti kalau misalnya pas udah balik baru siapin barang-barangnya untuk dibawa ke bandara gitu. Terus udahlah barangku diurusin sama petugas kan. Nah terus si Nisa ini pamit, ya udah Pak karena kalian juga mau keluar, saya juga mau mulai kerja kata dia. Terus iya makasih. Terus aku bilang makasih Anis udah nemenin aku semalam. Ya kafe sama-sama gitu. Sudah ada kan, gue udah ngelangkah, udah berjalan balik ke arah pintu lobi. Si Anisnya juga udah jalan ke resepsionis. Baru berapa langkah tiba-tiba si Anissa manggil, kafe katanya. Gue noleh dong, Anissa datang. Terus dia sambil senyum, dia bilang, kafe berani banget ya bisa 2 malam tinggal di situ. Gue cukup tadi malam aja kafe, gue nggak mau lagi. Gue didatengin, sama aja gitu. Ternyata dia juga didatengin sama ibu sama anaknya itu. Dan kata Nisa, ibu anaknya tuh kayak gimana ya, kayak orang lagi datang misalnya ya, ada orang datang terus kayak nengokin, oh kamu tidur gitu loh, kayak gitu pokoknya, kayak nengokin gitu. Terus Nisa bilang, aku benar-benar semalam takut kafe, aku tuh tadi bukan bangun pagi tapi karena emang aku dari semalam gak tidur kata gitu. Oke, I see gitu. Ternyata gak cuman gue. Oh ya, dan by the way yang waktu itu aku bilang si ibunya ngomong sama adik kecilnya itu, pas aku tanyain itu artinya apa, katanya itu artinya kayak semacam jangan ganggu, kakaknya lagi istirahat gitu. Makanya tuh si anak kecil yang pas dia mau megang aku kan gak jadi. Nah itu dah gitulah pokoknya. Hari itu aku dapat sedikit penyegaran dengan diajak Pak Erwin keliling kota, keliling wisata di situ, dan sorenya udah aku langsung check out pulang. Oke, cerita aku kayak gitu dulu. Makasih udah mau dengerin, dan
Semoga terhibur.